menyangkut atau melingkupi seluruh proses pengadaan ya, dari perencanaan hingga realisasi bahkan sampai ke pembayaran. Nah, kebetulan AMEL ini kan dikembangkan oleh Direktorat Perencanaan Monef Pengadaan. Nah, pagi ini saya akan coba menyampaikan titipan dari Pak Direktur ya, Bapak Ibu ya. Bu Ros, mungkin mohon izin untuk saya bisa share screen. Mungkin bisa dijadikan co-host dulu mungkin ya. Saya bisa share screen. Hostnya Mas Yoga ya, Pak Yoga ya. Saya belum bisa share screen. Oke, malah, siap. Sebentar ya, saya jadikan co-host juga. Sudah tampil belum ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, digedein aja lagi. Ya, sudah ya. Siap, sebentar saya kembalikan dulu hostnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini sebelum kami memulai ya Bapak Ibu ya, saya akan coba untuk menyampaikan terlebih dahulu titipan dari Pak Direktur nih, Bu Ros, Pak Sandi, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dalam hal terkait dengan perencanaan pengadaan. Ya, nah ini mula-mula sudah diawali dengan pertanyaan ini. Kenapa pengadaan itu harus transparan ya Bapak Ibu ya? Nanti ini akan ada kaitannya dengan sirup ya. Nah, sesuai dengan hasil kajian dari MCA ya, tahun 2014 ya, bahwa pemerintah itu menghabiskan sekitar 9,5 triliun US dollar Bapak Ibu dalam hal uang tersebut dibelanjakan untuk pengadaan ya. Nah, yang biasanya proses pengadaan tersebut ya, baik dia perencanaan, pelaksanaan ya hingga realisasinya itu sedikit sekali informasi yang kita sampaikan kepada publik ya, terkait bagaimana pemerintah itu membelanjakan, di mana dibelanjakan ya, dan kapan gitu ya dibelanjakan uang tersebut ya. Ini sekitar 9,5 triliun Bapak Ibu US dollar ya. Kalau kita konversikan ke rupiah, wah ini di 15.000 udah puluhan ribu triliun ya. Kamu akan menggugurkan. Nah, di Indonesia sendiri ya, nilai pengadaan barang jasa itu kalau waktu itu tahun 2014 sekitar 30%, maka di saat ini itu sekitar 50% ya. Di beberapa tahun terakhir itu bahkan pernah di tahun 2019, 2018 hingga 2019 bahkan lebih banyak nilai anggaran pengadaan barang jasa dibandingkan yang non pengadaan ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa proses pengadaan itu memakan cukup banyak atau sebagian besar anggaran yang kita punya ya di Indonesia
itu dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa. Kemudian terkait dengan hibah asing begitu, bantuan asing ya. Nah, itu dari keseluruhan yang kita terima dari bantuan asing itu sekitar 60% ya Bapak Ibu. Itu digunakan untuk pengadaan barang jasa juga ya. Bahkan lebih tinggi persentasenya dibandingkan APBN kita ya, dibandingkan dengan APBN maupun APBD. Nah, tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah sistem pengadaan kita di Indonesia ini sering dirusak ya, Bapak Ibu, dengan ketidakefisienan ya, dengan kurangnya akuntabilitas hingga transparansi yang kemudian mengakibatkan kerugian lebih kurang sekitar 15 miliar dolar nih setiap tahunnya ya Bapak Ibu. Ini bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu ya. Ini bukan saya yang bilang, bukan Pak Direktur yang bilang, tetapi ini adalah hasil kajian dari MCA ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung Google saja seperti apa sih hasil kajian dari MCA tersebut ya. Ini di Google ada lah ya. Nah, oleh karena itu muncullah kemudian yang kita sebut atau yang sudah kita sangat kenal dengan namanya SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dari SIRUP itulah yang kemudian membantu kita tuh untuk paling tidak atau sekurang-kurangnya kita lebih transparan lah ya terkait dengan belanja barang apa saja nih yang akan kita lakukan ya di dalam 1 tahun ke depan. Bahkan di penghujung tahun anggaran kita sudah bisa tuh untuk mengumumkan perencanaan pengadaan kita untuk tahun anggaran yang akan datang gitu ya, tahun anggaran selanjutnya. Nah, kalau bicara SIRUP ya, bicara belanja pengadaan, ini saya sampaikan sedikit terkait dengan profil pengadaan nasional kita ya. Ini data per April 2022. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa anggaran belanja kita, anggaran belanja nasional ya, ini termasuk APBN, termasuk APBD ya, itu sekitar 2.100 triliun ya. Nah, anggaran belanjanya itu hampir 50% dari anggaran belanja nasional tersebut ya. Ada sekitar 1.030 triliun. Itu dialokasikan untuk belanja pengadaan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan 1.000 triliun nih. Kalau ada seperti yang disampaikan oleh MCA tadi ya, kalau ada ketidakefisienan ya di dalamnya 1% saja ya Bapak Ibu bisa bayangkan 1% saja, maka akan membiaskan sekitar 30 atau 3 triliun Bapak Ibu, 3 triliun rupiah tuh yang kalau bahasa kasarnya kita hambur-hamburkan lah ya gitu ya. Kalau tadi ada ketidakefisienan di situ, ada pembiasan di situ, ada ketidaktepatan pelaksanaan pengadaan di situ. Bapak Ibu bisa dibayangkan 1% 3 triliun. Bagaimana kalau 10% di situ ya? Itu udah 10 triliun berarti ya, udah ya sekitar 100 triliun maksud saya. 1% itu 30 triliun, 10%-nya maksudnya 1%-nya itu sekitar 10 triliun, 10%-nya sekitar 100 triliun ya Bapak Ibu ya. Besar sekali ya Bapak Ibu ya, bisa dibayangin tuh 10T bisa kita belanjakan atau kita bisa alokasikan anggaran tersebut untuk apa saja ya seharusnya gitu ya. Bisa kita alokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan lah ya, akses transportasi di
lokasi-lokasi terpencil ya. Nah, itu akan sangat berdampak ya Bapak Ibu ya bagi saudara-saudara kita tuh yang membutuhkan ya, khususnya dalam hal dalam bidang pendidikan maupun sarana dan prasarana gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit untuk mengawali ya, sebelum kita coba langsung masuk ke teknis amelnya. Ini kita skip saja. Nah, oke. Kita masuk ke amel ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya Pak Sandi ya. Ternyata istri dari Pak Sandi sama juga nih namanya Ibu Amel ya. Iya Pak, sama Pak. Ya. Nah, ya kami sering menyebut si Amel ini si cantik Pak. Jadi kemana-mana kami sebut Amel ini si cantik ya, sesuai dengan namanya lah ya, cantik banget gitu ya, perempuan banget lah ya, Amel. Makasih, Pak. Lebih enak, lebih gampang diingat lah, apalagi buat kaum bapak-bapak nih. Ya. Nah, kita santai saja bapak-bapak ya, bapak ibu. Tidak perlu terlalu tegang lah ya, kita selingin dengan jokes-jokes ringan Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa sih Amel itu ya? Amel ini adalah merupakan aplikasi yang web based begitu, yang kita harapkan itu dapat dikelola sendiri oleh KLPemda ya. Memang Amel ini dikembangkan oleh direktorat kami ya, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan ya, di bawah kedeputian bidang monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem informasi ya. Tetapi dalam hal implementasinya, Amel ini sudah menjadi modul di dalam SPSE Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada sebagian yang mengetahui hal tersebut, sehingga Amel dapat diakses melalui aplikasi SPSE ya, khususnya di aplikasi SPSE versi 4.5 dengan versi terbaru ya. Nah, sedikit informasi juga bahwa kemarin sudah keluar perpres baru terkait dengan kelembagaan ya, terkait dengan LKPP yang nantinya akan merubah nomenklatur kedeputian kami nih ya. Kalau kedeputian ini sudah pasti akan berubah begitu ya, menjelma menjadi kedeputian bidang transformasi pengadaan digital ya, yang saat ini masih menunggu perubahan perlem terkait dengan struktur organisasi ya, terkait dengan SOTK. Nah, tetapi ini sudah pasti bahwa nama kedeputian akan berubah menjadi kedeputian bidang transformasi pengadaan digital. Nah, bagaimana dengan direktorat? Nah, direktorat sendiri memang akan berubah juga sebetulnya ya, tetapi tidak akan jauh-jauh dari Monef lah ya, dari perencanaan maupun Monef. Nah, itu tadi selain pandang ya, Amel ini dapat Bapak Ibu akses langsung di aplikasi SPSE versi 4.5 ya Bapak Ibu ya, dengan build version terbaru ya. Apa saja sih yang dapat ditampilkan di Amel ya? Di awal tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Amel itu merupakan aplikasi yang menghimpun data proses pengadaan dari hulu hingga ke hilir ya, baik dari persiapan pemilihan, kemudian pelaksanaan kontrak ya, hingga dengan serah terima pekerjaan. Bahkan nanti ke depan kami harapkan juga dapat terintegrasi ya dengan aplikasi keuangan atau aplikasi pembayaran. Ya, kita lanjut. Nah,
Ya, kita skip dulu ya.